Selamat pagi, selamat bersukacita Bapak-bapak dan Ibu para profesional dan juga para pimpinan dimanapun Bapak-bapak berada pada hari ini. Tadi dari slide sebelumnya kita bisa melihat bagaimana adanya gurun pasir dan terjadi ada pergerakan angin yang menggeser pasir. Bayangkan diri Bapak dan Ibu berdiri di tengah hamparan padang gurun yang membentang sejauh mata memandang. Langit memerah, tanah retak, dan angin panas menggigit kulit. Tak ada suara kecuali desir angin dan bisikan kekhawatiran dalam hati Bapak dan Ibu sendiri. Inilah metafora dari perjalanan seorang pemimpin. Seperti bangsa Israel di Bilangan 21, kita semua dalam kapasitas sebagai CEO, sebagai eksekutif, maupun sebagai pemimpin tim, pernah mengembara di padang gurun ini. Mungkin bukan padang pasir yang sebenarnya, tetapi padang gurun dalam bentuk tekanan yang tak terlihat, yaitu adalah krisis finansial, konflik organisasi, kebutuhan inovasi, atau keputusan sulit yang tidak dapat ditunda. Kita mencari air, namun yang kita temukan hanyalah kelelahan dan kekeringan spiritual. Tetapi disinilah letak rahasia Tuhan. Ketika segalanya tampak gersang, justru di saat itu Tuhan memanggil. Kumpulkanlah umatku, dan aku akan memberi mereka air. Howard Schultz, seorang anak dari keluarga pekerja keras yang hidup dalam kesulitan di Brooklyn, Amerika, adalah salah satu dari kita yang merasakan kekeringan di awal hidupnya, menyaksikan ayahnya yang terluka dan kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan sosial. Namun dari gurun inilah Schultz belajar bahwa bisnis harus melayani lebih dari sekedar laba. Hari ini kita akan menelusuri kisah bangsa Israel dan Schultz. Itu adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya akan menginspirasi, tapi akan menghidupkan kembali sumber mata air bagi Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin. Inilah pelajaran tentang air hidup yang akan membasuh kembali semangat Bapak dan Ibu. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
setelah kita tadi membaca kitab yang ditulis di dalam Bilangan 21 ayat 10 sampai 20 tadi, bahwa dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Obot ke Iye Abarim. Dan juga di sini kita juga mempelajari bagaimana kehidupan awal Sulus di Brooklyn, yaitu satu jalanan kota tua. Anak-anak bermain bola basket. Dan Sulus muda membawa tas kerja. Di Bilangan 21 ayat 10 mencatat, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di Obot. Mereka berkemah bukan untuk menetap, melainkan untuk terus bergerak. Obot adalah perhentian sementara. Demikian pula seorang pemimpin yang bergerak dari satu musim ke musim lain dalam perjalanan karirnya. Sulus berpindah dari lorong sempit di Brooklyn ke ruang rapat perusahaan. Dari menjadi karyawan Xerox hingga akhirnya menjadi pengusaha kopi global. Namun setiap kemah di sepanjang perjalanan itu adalah tempat Tuhan mengajarkan sesuatu, yaitu keberanian, ketekunan, dan keyakinan. Sulus tidak langsung menemukan jalannya. Ia melewati fase-fase di mana impiannya ditolak dan visinya dianggap tidak realistis. Sebagai pemimpin, kita sering berada di antara kemah obor dan tujuan akhir yang belum terlihat. Apakah kita mampu melihat bahwa setiap tempat perhentian, setiap kemunduran, atau setiap perubahan adalah bagian dari panggilan Tuhan untuk membentuk karakter kita? Setiap kegagalan, setiap kebingungan adalah tempat di mana Tuhan sedang mempersiapkan sumur berikutnya. In 1983, Starbucks had 4 stores that only sold coffee for the home. There was no espresso, there was no beverage, there was no cafe latte, no cappuccino, nothing like that. And I actually came to Milan for the first time. And then I walked into my first coffee bar, and what I saw really was the future of Starbucks. I had just walked in to my home. Oh, buongiorno. How are you? Fine. This sense of community, a real sense of connection between the barista and the customer, and obviously the quality and the integrity of the romance of espresso and coffee. Metaphorically, the Italian coffee bar represented a third place between home and work. And Starbucks became literally the third place all over the world. I never really thought we were ready all these years to open in Italy. I didn't think we had earned the right yet. We are not coming here to teach the Italians how to make coffee. No, not at all. Doppio espresso. Okay. We're coming here to express our appreciation for what they've done. Perfecto. Without the romance of Italian espresso and the Italian people, Starbucks would still be what it was, a beloved local coffee company with 4 stores. I've told people so many times that I must have been Italian at some other point in my history. I come here and I feel home. I come here, I have a deep connection to the Italian people. I can't wait for Starbucks to open our doors in the city of Milan. Di sini juga kita pelajari bagaimana ketika Israel berdiri di tepi Moab saat fajar, dan ketika juga memandang cakrawala yang berbukit. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Sulus berjalan di Milan, yaitu memperhatikan budaya espresso bar. Sehingga muncullah hal ini, suatu pikiran bagaimana Cafe Italia yang hangat dan hidup. Nah, di ayat 11 mencatat, di padang gurun di seberang Moab, di sebelah timur,
Moab adalah simbol dari batas akhirnya zona nyaman. Di balik perbatasan ini adalah tanah yang belum diketahui, penuh tantangan, tetapi juga penuh potensi. Schulz menemukan Moabnya saat ia mengunjungi Italia. Ia menyaksikan budaya espresso bar yang hidup, tempat orang bertemu, berbicara, tertawa, dan menemukan makna dalam secangkir kopi. Namun ketika ia kembali ke Seattle, dengan ide menjadikan Starbucks sebagai tempat ketiga antara rumah dan kantor, idenya justru ditolak. Para pendiri Starbucks saat itu hanya melihat bisnis kopi sebagai toko biji kopi biasa. Schulz sudah melihat Moab, tapi mereka lebih nyaman tetap di Obot. Pemimpin sering dihadapkan pada Moab dalam bentuk peluang yang menakutkan, perubahan bisnis model, transformasi digital, atau restrukturisasi besar. Banyak yang memilih berkemah di perbatasan. Tetapi kepemimpinan sejati adalah menyeberangi batas itu. Meski risikonya besar, Schulz akhirnya keluar dari perusahaan tersebut dan memulai perusahaannya sendiri, yaitu Gion Marne Giornale. Ia melangkah ke Moab, meskipun harus berhadapan dengan tantangan finansial dan skeptisisme pasar. Pertanyaannya, pemimpin, apakah Bapak dan Ibu siap meninggalkan batas aman demi panggilan yang lebih besar? Di sini kita pelajari Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Adanya suatu sumur kuno di padang pasir yang mulai memancarkan air. Di sini juga kita belajar bagaimana ketika Schulz di ruang rapat bersama investor menandatangani akuisisi Starbucks tahun 1987. Sehingga terjadilah ada senyuman karyawan dan juga akhirnya pelanggan menikmati kopi. Nah, di ayat 18 Bapak-Bapak dan Ibu berkata demikian. Aku akan memberi mereka air. Ini bukan sekedar janji. Ini adalah momen penegasan bahwa di padang gurun sekalipun Tuhan menyediakan sumur. Schulz menemukan sumur ini saat kesempatan membeli Starbucks akhirnya terbuka. Ia melihat bahwa yang ia beli bukan hanya toko kopi, tapi wadah bagi orang-orang untuk menemukan koneksi dan kenyamanan. Seperti Tuhan menyediakan air untuk Israel yang haus. Schulz membangun Starbucks sebagai oasis di tengah kesibukan hidup modern. Pemimpin sering melewati sumur tanpa menyadarinya. Momen kecil yang bisa menjadi lompatan besar jika dilihat dengan mata iman. Sumur Tuhan terkadang hadir dalam bentuk ide yang sederhana. Relasi yang tiba-tiba terbuka, atau peluang yang tampak mustahil. Kuncinya adalah, apakah Bapak dan Ibu cukup haus untuk mencarinya? Apakah Bapak dan Ibu cukup rendah hati untuk mengaku bahwa tanpa sumur itu, visi Bapak dan Ibu akan mering. 50 years ago, we built a coffee company that's about more than just coffee. And along the way, we learned that a cup can be way more than just a cup. They welcome you into our world, where all are welcome. Even the ones you don't see, who make sure we all get to enjoy coffee for decades to come. And as you enjoy your coffee with us, we can make positive changes together. So, a cup really can be more than just a cup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
kita juga melihat bagaimana Israel menari dan bernyanyi di sekitar sumur bir. Dan juga kita bisa melihat bagaimana secara internal Starbucks karyawan saling menyemangati. Bukan juga proyek CSR dan juga melakukan perayaan wisuda karyawan. Nah, di sini kita belajar seperti yang tertulis di ayat 17, yaitu menggambarkan Israel menyanyikan lagu, memancarkan hai sumur. Saat bangsa Israel menemukan air, mereka merayakan, mereka memuliakan Tuhan yang memberi kehidupan. Sus juga membawa semangat ini ke dalam budaya Starbucks. Ia menciptakan budaya di mana karyawan yang ia sebut partner merasa dihargai, dilibatkan, dan dimiliki. Program seperti saham untuk karyawan paruh waktu dan program kuliah gratis adalah nyanyian yang membedakan Starbucks dari perusahaan lain. Pemimpin, bapak-bapak dan ibu, apakah tim bapak dan ibu hanya datang untuk meminum air? Atau mereka bernyanyi di sekeliling sumur organisasi bapak dan ibu? Apakah budaya perusahaan bapak dan ibu menjadi lagu yang menginspirasi atau sekedar rutinitas yang membosankan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat bagaimana Israel mendaki jalur bebatuan menuju Bamot, juga kita bisa melihat Sus kembali ke kantor pusat Starbucks tahun 2008, yaitu memasuki ruang pelatihan yang remang-remang. Artinya, kita juga bisa melihat di ayat 19 yang berbunyi demikian. Dari Matanah ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot. Pendakian bangsa Israel semakin berat. Jalurnya menanjak menuju Bamot. Bamot melambangkan tempat yang tinggi, puncak yang sulit dicapai, namun penting untuk dilalui. Sus menghadapi pendakian serupa saat kembali ke Starbucks di tahun 2008. Perusahaan yang dia bangun kini dilanda krisis, overexpansion, penurunan kualitas layanan, dan ancaman kebangkrutan akibat resesi global. Banyak pemimpin yang saat menghadapi penurunan bisnis memilih mundur atau menyalahkan tim. Namun Sulz memilih untuk menghadapi tantangan itu langsung. Ia menutup ratusan toko, melakukan pelatihan ulang kepada ribuan barista, dan memanggil semua eksekutifnya ke dalam sesi refleksi mendalam. Apa arti Starbucks yang sesungguhnya? Bapak-bapak, para pemimpin, dan juga para profesional, pendakian menuju Bamot adalah simbol ujian kepemimpinan sejati. Ketika jalur menjadi terjal dan penuh batu, apakah bapak dan ibu tetap akan memimpin dari depan atau hanya akan mengamati dari kejauhan? Pendakian ke Bamot bukan tentang kecepatan, tetapi tentang ketahanan dan kesetiaan kepada panggilan yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat tadi bagaimana sudut pandang dari puncak bukit yang menghadap lembah Moab, juga kita bisa melihat bagaimana Sulz di atas gedung pencakar langit di Seattle menatap cakrawala kota. Dan di sini kita bisa mempelajari di ayat 20 mengatakan, mereka tiba di lembah di padang Moab, di puncak gunung Pisgah, yang menghadap ke padang gurun. Dari puncak Pisgah, Musa dan bangsa Israel dapat melihat ke arah tanah perjanjian. Sulz yang sampai di puncaknya saat Starbucks berkembang menjadi merek global dengan kehadiran di lebih dari 80 negara. Namun dari puncaknya itu, Sulz tidak hanya melihat angka dan keuntungan. Ia melihat panggilan yang lebih luas. Ia melihat bahwa bisnis bukan hanya soal membangun imperium, tetapi bagaimana korporasi
dapat menjadi agen perubahan sosial. Starbucks mulai mendukung keperdagangan yang adil, berinvestasi dalam keberlanjutan, serta mempromosikan hak-hak kesetaraan dan keberagaman di tempat kerja. Tapi dari puncak yang sama, Schulz juga menghadapi padang gurun baru. Gerakan serikat pekerja yang menuntut hak lebih besar, kritik dari pemangku kepentingan, dan persaingan industri yang semakin sengit. Bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional, dari puncak posisi Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu hanya melihat potensi pasar? Apakah Bapak dan Ibu juga melihat kebutuhan orang lain di tempat di lembah bawah sana? Di puncak inilah keputusan terbesar diambil. Dari tempat tertinggi, Bapak dan Ibu ditantang untuk menjadi penjaga visi yang tak hanya berdampak bagi perusahaan, tetapi berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, juga kita bisa melihat bagaimana ketika Schulz berbicara di konferensi global, yaitu tentang pembukaan toko Starbucks di berbagai belahan dunia. Dan juga bagaimana kita bisa melihat tim kreatif mengembangkan menu baru. Artinya bahwa ketika Schulz merangkum kepemimpinannya dalam 4 prinsip yang melekat kuat dalam dirinya dan diwariskan kepada pemimpin yang ingin meninggalkan warisan. Pertama adalah tujuan di atas keuntungan. Starbucks bukan hanya tentang menjual kopi. Ini tentang menciptakan third place, ruang ketiga, tempat di mana orang merasa dihargai, dilihat, dan didengarkan. Prinsip kedua yang kita bisa pelajari adalah orang sebagai mitra, bukan sekedar karyawan. Nah, setiap partner Starbucks dilibatkan dalam visi perusahaan melalui program saham dan pengembangan diri. Dan prinsip ketiga adalah pengalaman di atas transaksi. Schulz tahu bahwa pelanggan datang bukan hanya untuk secangkir kopi, tetapi untuk pengalaman yang membuat mereka merasa pulang. Dan prinsip keempat adalah keberanian untuk berinovasi. Di saat banyak bisnis terjebak pada pola lama, Schulz mengajarkan pentingnya mengambil risiko yang bernilai. Ia memimpin Starbucks ke era digital, memperkenalkan aplikasi mobile dan pembayaran non-tunai jauh sebelum menjadi tren global. Prinsip-prinsip ini bukan hanya untuk raksasa seperti Starbucks. Ini berlaku bagi siapapun yang memimpin, mulai dari startup kecil hingga perusahaan multinasional. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi telah kita pelajari sepanjang karirnya Schulz tidak pernah menjauh dari atas spiritualnya. Ia sering mengutip 2 ayat, terutama ayat utama yang menjadi pilar keputusan bisnisnya. Dia mengutip dari Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini adalah janji Tuhan bahwa di balik setiap tantangan kepemimpinan ada masa depan yang penuh pengharapan jika kita setia berjalan dalam rancangannya. Dia juga mengutip di Amsal 29 ayat 18 mengatakan, jika tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Nah, di sini bagaimana memahami bahwa tanpa visi yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dan moralitasnya. Visi bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi tentang dampak kemanusiaan. Bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional, di mana Bapak dan Ibu meletakkan kompas rohani Bapak dan Ibu?
di saat perusahaan dihadapkan pada badai, apakah Bapak dan Ibu meletakkan kompas rohani Bapak dan Ibu? Di saat perusahaan dihadapkan pada badai, apakah Bapak dan Ibu hanya memegang data keuangan? Ataukah Bapak dan Ibu berpegang pada janji Tuhan yang memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakberdayaan dalam dunia usaha Bapak dan Ibu? Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Ini kita bisa melihat bagaimana Israel duduk di sekitar sumur yang tenang, menikmati air yang mengalir. Dan juga kita bisa melihat bagaimana para pemimpin modern duduk melingkar di ruang rapat, berdiskusi penuh semangat. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Sumur itu masih ada. Air kehidupan itu masih mengalir. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi Howard Schultz, tapi juga bagi Bapak dan Ibu. Dunia yang kita pimpin hari ini adalah padang gurun yang penuh tantangan. Perubahan teknologi yang cepat, ketidakpastian geopolitik, generasi pekerja yang haus akan makna, dan pasar yang semakin kompetitif. Namun Tuhan tetap berkata, kumpulkanlah umatku dan aku akan memberi mereka air. Bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai perusahaan. Apakah Bapak dan Ibu akan membiarkan tim Bapak dan Ibu kehausan di padang gurun organisasi yang kering? Ataukah Bapak dan Ibu akan membawa mereka ke sumur yang Tuhan sediakan? Kepemimpinan sejati adalah mengajak orang lain untuk ikut minum dari sumur yang memberi kehidupan. Sumur yang penuh nilai, sumur yang penuh visi, dan sumur yang penuh kasih. Seperti Schultz yang membawa Starbucks dari gunung ke puncak dunia. Dan seperti Musa yang memimpin Israel dari kehausan menuju tanah perjanjian. Bapak dan Ibu pun dipanggil untuk memimpin dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, dan sumur itu ada. Dan airnya masih tersedia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu siap untuk menggali lebih dalam dan minum hari ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Jika Bapak dan Ibu merasa dikuatkan dalam perjalanan kepemimpinan Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu merenungkan firman ini dan terapkan firman ini. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan sumur yang lebih baik di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu meminta sumur hikmat Tuhan yang tidak pernah kering. Stay profesional. Amin.